Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung bersama dengan Rifki Official. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang tetap bertahan di channel Rifki Official ya, yang sudah subscribe dari dulu udah lama. Terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga share video ini seluas-luasnya. Mungkin ini bisa menjadi amal jariah buat teman-teman. Ya, jadi kali ini kita akan agak berbeda ya dari sebelumnya. Yang dulu-dulu itu jadi akan ada pembahasan mengenai sirah Nabi di pertemuan ini. Jadi tema kali ini adalah kita akan berbicara terkait dengan kaum Ansor. Ya, terkait dengan kaum Ansor Madinah. Jadi kaum Ansor adalah kaum yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yang mana kaum Ansor ini luar biasa dalam perjuangannya membersamai Nabi di dalam peperangan, membersamai Nabi di dalam jihad yang begitu luar biasa, sehingga Nabi menyebut kaum Ansor ini orang-orang yang punya kedudukan yang begitu tinggi di sisi beliau, begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langsung saja ke ceritanya ya. Jadi suatu ketika kaum Ansor ini di dalam sebuah peperangan, yaitu perang Hunain ya. Kaum Ansor dan juga Nabi dan juga orang-orang yang baru masuk Islam kala itu, orang-orang mu'alaf. Jadi di kalangan orang-orang yang masih di awal-awal Islam itu pun banyak yang ikut berperang bersama Nabi. Nah, begitu singkat cerita perang ini selesai ya, perang Hunain ini selesai, ada satu orang yang menghadap kepada Nabi di saat itu, karena ada dari sebagian mereka ini, orang-orang Ansor, melihat orang-orang yang dikasih harta ghanimah ini ya. Harta ghanimah itu harta yang rampasan perang, harta yang ditinggalkan oleh musuh-musuh Nabi, musuh-musuh dalam peperangan. Jadi begitu perang selesai, kaum muslimin menang. Nah, pergilah Nabi Muhammad ini untuk membagi-bagikan harta. Ada yang bagi unta, bagi makanan, harta. Kemudian mereka melihat, kaum-kaum Ansor ini melihat Nabi tidak adil. Di mana letak ketidakadilan Nabi ini? Nabi Muhammad ini membagi-bagikan harta itu semua dikasih kepada orang-orang yang ikut berperang bersama Nabi, termasuk orang-orang mu'alaf ini, orang-orang yang baru masuk Islam, baru ikut perang pertama kali bersama Nabi Muhammad. Ketika mereka melihat ini, hanya satu golongan saja yang tidak dikasih, yaitu kaum Ansor. Jadi mengapa kaum Ansor ini tidak dikasih? Padahal mereka selama ini ikut berperang, ikut banyak peperangan, ikut perang ini, perang itu, kemudian sering bersamai Nabi. Tapi kenapa hanya kaum Ansor yang tidak dikasih sama Nabi? Datanglah kemudian salah satu orang dari kaum Ansor menghadap kepada Nabi. Ya Rasulullah, engkau melihat kami ikut perang bersamamu, kaum-kaum Ansor. Mereka ada yang keberatan ya Rasulullah. Engkau membagikan harta ghanimah pada mereka. Semuanya termasuk orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam. Mereka baru saja memeluk Islam dan ikut peperangan bersama engkau pertama kali ini ya Rasulullah. Tapi kenapa engkau tidak memberi sepeser pun harta ghanimah itu kepada orang-orang Ansor? Padahal selama ini engkau melihat kaum Ansor yang
ketika kaum Ansor seringkali beberapa ikut perang bersama engkau, seringkali membantu engkau, dan seringkali menolong orang-orang muhajirin yang datang kepada kami waktu itu. Lalu apa kata Rasulullah? Apakah engkau juga merasa keberatan? Orang itu hanya diam saja. Akhirnya Rasulullah ini meminta orang itu untuk suruh kumpulkan semua orang-orang Ansor, kumpulkan semua penduduk Ansor, orang-orang Ansor semuanya, suruh menghadap padaku sekarang. Begitu sudah kumpul, Nabi Muhammad menyampaikan kepada mereka. Begitu mendengar jawaban ini, mereka semuanya menangis. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wahai kaum Ansor, wahai kaum Ansor, tidakkah engkau melihat dulu ketika engkau dalam keadaan tersesat, lalu aku datang kepadamu dengan memberi petunjuk? Tidakkah engkau ingat waktu dulu engkau dalam keadaan lemah, lalu aku datang kepada kalian, lalu kalian menjadi kuat? Tidakkah kalian mengingat waktu itu, waktu kalian menjadi budak-budak orang Yahudi, lalu aku datang kepada kalian, lalu kalian merdeka di saat itu? Tidakkah kalian ingat di waktu kalian dalam keadaan tersiksa, tertindas, aku datang kepada kalian lalu memberi petunjuk serta memberikan jalan yang lurus? Rasulullah melanjutkan lagi dengan menjawab, dan jawaban Rasulullah inilah yang membuat orang-orang Ansor ini semuanya menangis. Dan ini harus kita pahami, jawaban Rasulullah ini harus kita pahami dengan iman. Kalau kita tidak pahami dengan iman kita, maka tidak bisa kita menangkap dari kisah ini. Apa kata Rasulullah? Apakah kalian merasa keberatan ketika aku membagikan harta rampasan perang kepada mereka? Aku kasih onta, aku kasih harta, dan juga barang berharga lainnya. Dan mereka kemudian pulang dengan membawa onta-onta mereka. Mereka pulang membawa harta mereka. Sedangkan kalian, kaum Ansor, pulang dengan membawa Rasulullah SAW. Serentak kemudian kaum Ansor itu menangis semuanya. Ketika mereka menangis mendengar jawaban Rasulullah, begitu luar biasanya Rasulullah. Ketika mereka memandang orang-orang Ansor ini, orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya kedudukan tinggi, seakan-akan Rasulullah mengatakan pada mereka, kalau kalian memberi, jangan pernah jangan pernah berkeinginan untuk menerima. Kalau sudah kalian memberi saja, jangan pernah mau ada keinginan untuk menerima. Saking tingginya kedudukan mereka di sisi Rasul. Dan ini pelajaran bagi kita semua. Kisah ini begitu menginspirasi buat kita semua. Kalau kita memberi, jangan pernah ada keinginan untuk menerima. Dan itu harus kita pahami dengan iman kita. Harus kita pahami dengan iman kita. Dan sejak saat itulah mereka benar-benar kuat bersama Rasulullah. Mereka pulang dengan membawa Rasulullah. Jauh perbandingannya dibanding dengan mereka kaum yang membawa harta pulang. Karena mereka memberi, karena Rasulullah ini memberi kepada orang-orang mu'alaf ini, karena Rasulullah tahu mereka lemah, mereka masih di awal-awal, mereka harus dikasih itu, mereka di awal-awal masuk harus dikasih, karena mereka masih baru. Sedangkan kalian ini ya, sedangkan orang-orang Ansor ini sudah punya nilai yang tinggi, nilai yang tak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan itu pelajaran buat kita semua, saudara-saudariku, dan itu pelajaran buat kita semua, supaya kita dengan ini bisa melihat, memandang bagaimana kedudukan nilai iman, bagaimana kedudukan nilai-nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan juga
mampu menjadikan diri kita jadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Kepada teman-teman semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.